Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-23. Apa kata dokter? Mas Elang langsung bertanya. Begitu aku membuka pintu ruangan rawatnya. Segera kuulas seuntai senyum. Aku tak boleh terlihat sedih atau khawatir. Dengan langkah ringan aku melangkah masuk. Berita bagus, tanyanya. Mungkin karena melihat wajahku cerah dengan senyum merekah. Ya, besok Mas Elang udah boleh pulang. Sahutku menghampiri ranjangnya. Senyum segera terbit di bibirnya. Bibir yang masih terlihat pucat dan mengelupas di sudutnya. Syukurlah. Tapi kamu berbohong padaku. Dek, sontak aku terkejut. Lengkungan yang sempat kubentuk di bibir segera kutarik kembali. Kupindai wajahnya dengan lekat. Pria itu masih juga tersenyum. Kenapa dia? Aku sudah memintamu untuk jujur. Kenapa kamu masih berdusta? Bening, kamu tidak jujur tentang kondisi kakiku, kan? Bagaimana mungkin dokter menyuruh aku pulang besok, kalau kaki kananku ini belum bisa juga aku gerakkan? Kau bohong. Bening, sergahnya menatapku tepat di manik mata. Tatapan yang begitu sendu, garis senyum di wajahnya seketika pudar. Seketika terbit rasa iba di hatiku. Perih menelusup, membuat mataku menghangat. Semampu mungkin ku tahan, agar air mata tidak lolos. Aku tak boleh menangis di hadapannya. Saya tidak bohong, Mas. Besok Mas Elang sudah boleh pulang. Itu kata dokter tadi. Tuturku memaksa wajah ini agar terlihat gembira. Kukira, pria ini akan lega. Nyatanya, aku salah duga. Jelas sekarang. Bening, aku sudah sangat paham. Ucapnya dengan nada lemah. Dokter bilang besok Mas Elang boleh pulang. Mas, kenapa Mas Elang malah terlihat sedih? Tanyaku dengan hati-hati. Dokter menyuruh aku pulang besok. Karena mereka menyerah mengobati kakiku ini. Kan? Artinya kau akan cacat seumur hidupku. Hehehe, elang yang cacat. Elang yang tak lagi punya sayap. Teronggok seumur hidup di kursi roda. Seorang pria yang terbuang. Hehehe. Pria itu tertawa pelan. Tawa kekecewaan. Tawa kehancuran. Jangan putus asa, Mas. Aku yakin Mas pasti bisa sembuh. Mas pasti bisa berjalan lagi. Bujukku ingin menghiburnya. Kamu itu. Kamu pikir kamu siapa bisa berkata begitu? Dokter saja sudah menyerah mengobati kakiku. Kenapa kamu pintar-pintaran berkata begitu? Sudahlah. Kamu pergi saja. Aku mau sendiri sekarang. Maksud Mas Elang, kamu aku suruh pergi. Aku mau sendiri. Pergi. Bening, aku bilang pergi. Baik, Mas. Aku akan pergi. Tapi kalau Bu Ajeng sudah datang menggantikan aku, tolong teleponkan Bu Ajeng dulu. Wah, setelah tadi kau meramal kondisi kakiku, sekarang kau alah berani memerintahkan aku. Kau itu pembantu. Bening, sadar dengan kedudukanmu. Kau itu pelayanku. Kerjakan perintahku. Tidak, kamu salah. Aku bukan pelayan kamu, Mas. Aku karyawan di restoran Bu Ajeng, bukan pembantu. Dan aku berada di sini karena kamu yang menahanku. Jadi, tolong jangan bersikap merendahkanku. Oke. Kamu, Mas Elang melotot tajam. Ya, aku. Sergahku tidak gentar. Keluar. Pria itu menunjuk ke arah pintu. Tidak, tolakku tak mau menyerah. Keluar. Suaranya makin menggelegar. Mama, seseorang memanggilku tiba-tiba. Serentak aku dan Mas Elang menoleh ke arah pintu. Nada sudah berdiri di sana dengan wajah ketakutan. Seragam sekolah masih menempel di badannya. Mas Dayat mengiring di belakang. Sepertinya Nada sempat mencariku di restoran setelah pulang sekolah. Lalu Mas Dayat mengantarnya ke rumah sakit ini. Mama diusir om itu. Ayo, keluar. Ma, panggil Nada tetap berdiri di ambang pintu. Mata jernihnya menyorotkan rasa takut dan khawatir. Tidak, sayang, Om Elang tidak mengusir Mama. Sini, masuk, salim dulu Om Elangnya. Nak, ucapku. Sontak membuat mata Elang beralih kepadaku. Kubalas tatapannya dengan senyum lembut. Wajah ketatnya berangsur surut. Siapa dia? Tanyanya pelan. Dia putri sulungku. Namanya Nada. Nada. Salim Om Elang. Nak, titahku.
Nada melangkah masuk dengan langkah masih takut-takut. Mas Dayat menggandeng tangannya mendekati kami. Selamat siang, Om, ucap Nada seraya mengulurkan tangan. Nama saya Nada, Om, sambungnya saat Mas Elang menjabat tangan mungil itu. Nada mencium punggung tangan kurus tak berdaging itu. Kelas berapa? Tanya Mas Elang ramah. Syukurlah. Ternyata dia bisa bersikap lunak kepada putriku. Kelas 3. Om, sahut Nada dengan sopan. Maafin Mama kalau dia ada salah. Ya, Om, jangan marahin Mama. Kasihan dia selalu dimarahin oleh semua orang. Dulu sering dimarahin Nenek, Tante Ambar, Tante Sekar, Papa. Juga kemarin dimarahin oleh Mama Yosa. Tolong jangan marahin lagi. Ya, Om. Kalau misalnya Mama ada Nada, jangan bicara seperti itu sama Om Elang. Sayang. Sergahku menghentikan kalimatnya. Mas Elang menoleh ke arahku. Aku serba salah sekarang. Sepertinya dia tersinggung dengan kalimat lancang putriku. Aku harus membawa Nada pulang. Biar Mas Dayat saja yang menjaga di rumah sakit ini. Namun, belum lagi sempat aku bicara. Nada sudah mengoceh lagi. Mama dimarahi Om Elang pasti karena baju ini, kan? Mama nyuri di mana? Ini juga. Mama kenapa pakai gincu? Mama pakai gincu istri Om ini. Ya, Mama gak boleh nyuri milik orang. Pantas Om Elang ngusir Mama. Ayo, kembalikan semua. Mama, ganti baju. Mama, ayo. Nada menarik paksa tanganku. Bukan. Sayang, suara agak serak itu membuat gerakannya terhenti. Mama kamu enggak nyuri. Kok, itu memang gaun Mama kamu. Oh, iya. Kamu udah makan siang? Pasti belum. Kan, kita makan bareng. Mau. Om kok, tiba-tiba lapar. Ya, pengen merasakan makanan luar. Gak selera Om makanan rumah sakit. Mau. Ya, makan bareng Om. Om enggak marah lagi sama Mama. Enggak. Om enggak marah. Nada mau ya. Nemani Om makan siang. Oke. Om akan pesan GoFood. Tolong ambilin HP Om itu. Nak. Titah pria itu dengan wajah riang. Aku sangat bersyukur. Ternyata Mas Elang menyukai anak-anak. Nada berhasil meredakan kemarahannya. Mereka terlihat akrab saat memilih menu makanan yang akan dipesan. Pria itu terlihat terenyuh. Saat Nada hanya memilih telur dadar sambal. Loh, kok cuma telur dadar sambal? Yang ini enggak mau. Tanya pria itu menunjuk layar. Aku tak tahu apa yang dia tunjuk. Kata Mama. Itu rasanya enggak enak. Om, pahit. Nada suka heran. Deh, kenapa anak-anak Tante Ambar dan Tante Sekar suka pamer kalau makan lauk seperti itu? Padahal kata Mama itu rasanya pahit. Nada sama Rara enggak suka. Sontak Mas Elang menatapku. Ayam goreng rasanya pahit. Ya, tanyanya penuh tekanan. Aku memalingkan wajah. Maaf, saya mau ke toilet sebentar. Pamitku lalu berlalu. Dari dalam toilet, ku dengar samar mereka berbincang. Sepertinya Mas Elang berusaha menjelaskan tentang kebohonganku tentang rasa ayam goreng yang selama ini ku bilang pahit itu. Hatiku terasa perih. Kerinduan pada Rara dan Bima seketika membuncah. Entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Semoga Rara baik-baik saja di sana. Dan Bima, ku raba dadaku yang masih juga membengkak. Ku lepas sapu tangan yang kutempelkan untuk menyerap rembesan airnya. Ku peras hingga kering. Asiku masih saja merembes. Sakit sekali hati ini. Harusnya ASI ini dihisap oleh putraku. Tapi, keadaan memaksa. Anakku terpaksa meminum susu formula. Semoga dia sehat selalu. Hari menjelang maghrib, saat Bu Ajeng dan suaminya tiba di rumah sakit. Kedua suami istri itu terlihat sangat senang saat mendapati putra kesayangan mereka dalam keadaan yang semakin membaik. Namun, saat ku sampaikan pesan dokter tadi siang, keduanya sontak bersedih lagi. Segera aku pamit kembali ke restoran. Nada pulang dulu. Ya, Om. Pamit Nada menyalam Mas Elang. Ya, Mas Dayat. Antarkan Nada dan ibunya ke rumah saya. Ya. Jangan ke restoran, kata Mas Elang mengagetkan kami semua. Nak, kenapa ke rumah kamu? Mereka sudah ibu sediakan satu kamar di dekat dapur restoran. Nak. Bu Ajeng yang pertama sekali protes. Nada akan menemani hari-hari gelap saya di atas kursi roda. Setelah pulang besok, Bu. Sepulang Nada sekolah, dia bisa menemani saya. Oh,
Di rumah saya juga ada Big Shrik yang mengurus rumah. Bening tetap bisa bekerja di restoran ibu. Lagi pula, akan berbahaya pada malam hari bila mereka tinggal sendirian di restoran. Banyak preman pasar yang mabuk-mabukkan di malam hari. Apa nanti, kata Nirmala. Nak, jangan sebut nama perempuan itu lagi, Bu. Mulai detik ini, tak ada yang boleh menyebut nama perempuan itu lagi di hadapanku. Syukurlah kalau kamu sudah bisa melepas dia, Lang. Ibu sangat senang mendengarnya. Tentang kaki kamu, kita akan tempuh pengobatan selanjutnya. Ya, Nak. Bila perlu keluar negeri pun akan kita jalani. Jangan putus asa. Ya, Nak. Bu Ajeng mengelus kepala putranya. Pergilah. Ning, besok pagi segera urus restoran. Ya, titahnya kepadaku. Sepertinya Mas Lang menyukaimu. Ning, Mas Dayat melirikku sekilas. Saat mobil yang dikemudikannya mulai membelah jalan raya. Jelas kutangkap ada gelisah di wajahnya. Lebih tepatnya cemburu pada Mas Lang. Tak masuk akal. Bukan. Sepertinya dia mengira Mas Lang menyukaiku seperti dia yang belum juga berhenti mengharapkan aku. Dia pikir selera Mas Lang serendah aku. Apa? Aku bisa merasakan dari cara dia menatapmu. Ning. Cecarnya lagi dengan wajah makin ditekuk. Jangan ngawur. Mas. Sergahku menghentak nafas. Endak ngawur. Mas Lang bahkan ndak ragu menyuruh kamu ganti baju. Ke salon. Maksudnya apa? Coba. Kalau bukan karena dia suka. Enggak usah bahas itu. Mas. Enggak enak didengar oleh nada. Cetusku tak mau menanggapi. Pria itu menghela napas panjang. Kecewa membayang di wajahnya. Aku tak boleh menaruh iba. Aku juga merasa tidak bersalah. Sebab aku tak pernah memberi harapan apa-apa padanya. Semoga dia segera bisa menghentikan perasaannya. Seminggu sudah aku bekerja di restoran Bu Ajeng. Setiap pagi aku dijemput oleh Mas Dayat ke rumah Mas Lang. Setelah menyinggahkan nada di sekolahnya, kami langsung menuju restoran. Semua berjalan baik-baik saja. Hanya kerinduanku pada Rara dan Bima yang makin terasa mencekik saja. Pagi ini saat mengantar nada, sengaja aku menunggu Rara di depan sekolah mereka. Rara yang masih kelas 1 sekolah dasar juga sekolah di tempat yang sama. Aku tak tahan lagi menahan rindu ini. Terserah bagaimana sikap Mas Sigit dan istri barunya itu nanti. Aku siap menerima apapun resikonya. Yang penting bisa bertemu Rara sebentar saja. Namun yang kutunggu tak juga tiba. Kata nada sudah 3 hari Rara tidak sekolah. Kutemui guru kelas 1 untuk mencari informasi yang sebenarnya. Ibu guru itu membenarkan. Rara sakit. Itu alasan Mas Sigit menelpon dia 3 hari yang lalu. Entah kali ini beneran sakit atau bohongan lagi seperti waktu itu. Sebagai seorang ibu, aku sangat tidak tenang. Segera ku bereskan semua tugas-tugasku. Lalu minta izin kepada Bu Ajeng untuk menjenguk putriku. Aku antar. Ning, Mas Dayat menawarkan jasa. Enggak usah. Mas Dayat harus antar pesanan jam 11 nanti. Aku tak mau merepotkan siapapun. Aku juga harus sebisa mungkin menjaga jarak dengan pria itu. Dengan naik ojek aku menuju rumah istri baru Mas Sigit. Setelah membayar ongkos, aku melangkah memasuki halaman yang luas tak berpagar itu. Sepi. Aku tak melihat seorang pun penghuninya. Ku teruskan langkah menuju teras. Ku cari bel di sekitar situ. Tak ada. Ku beranikan diri mengetuk pintu. 3 kali ku ulang. Namun tak juga terdengar sahutan. Pun langkah mendekat. Samar ku dengar suara orang berbincang. Bukan hanya berbincang, tapi juga seperti tawa cekikan. Suara perempuan yang sedang tertawa kegelian. Siapa itu? Ku tajamkan pendengaran. Sepertinya itu suara Yosa. Sedang apa dia? Sedang bercanda dengan siapa? Pantas mereka tak mendengar ketukanku. Bisa-bisanya mereka tertawa-tawa bercanda seperti itu sedangkan anakku sedang sakit. Ku ketuk pintu sekali lagi dengan lebih keras. Sia-sia, tawa perempuan itu malah makin kencang terdengar. Di mana Rara? Mungkinkah di kamarnya? Aku masih ingat yang mana kamar putriku. Apakah aku nekat masuk saja? Ya, harus. Jangan sampai Rara kenapa-napa di dalam kamarnya tanpa seorang pun yang tahu. Ku genggam handle pintu. Ku tekan. Lalu ku dorang pelan. Syukurlah tak dikunci. Berjingkat aku melangkah masuk. Suara tawa itu makin jelas terdengar. Arahnya dari kamar utama. Sepertinya itu adalah kamar Yosa. Udah.
Dong. Mas. Geli. Ih, itu suara Yosa. Aku mendengar dengan jelas sekarang. Dia memanggil, Mas. Artinya dia sedang berduaan bersama seseorang di dalam. Siapa lagi kalau bukan Mas Sigit? Lalu di mana Rara? Mas. Nakal. Ih, baru juga tadi malam. Udah minta lagi. Enggak puas-puas. Ya. Ah. Mas. Geli. Ah. Suara Yosa terdengar mendesah-desah menjijikkan. Aku enggak akan pernah puas sepertinya. Sayang. Maklum. Dong, kita kan pengantin baru. Lagian punya kamu ini bikin nagih. Sumpah. Ayolah. Astaga, itu beneran suara Mas Sigit. Dulu. Saat sama si kerempeng bening. Gitu juga. Ya. Terdengar suara Yosa makin manja. Ndaklah, paling juga sebulan 2 kali. Itu pun kalau bening yang minta dan sedikit maksa. Gak tega ngeliat dia kalau udah kepingin banget. Kalau aku, sih, malas banget sama dia. Kurus banget dianya. Gak enak, kena tulang. Beda dengan kamu, udah montok, cantik, enjepit, legit, nyes. Serasa hatiku diiris pisau berkarat, lalu disiram lagi dengan air cuka. Seperti itu sakitnya, kenapa aku mesti mendengar ini? Sabar. Bening, yang kuat, ingat tujuanmu datang ke sini. Ingat Rara yang sedang sakit. Kuhipnotis diriku. Kukuatkan tungkai kakiku agar tak lemas dan melorot jatuh ke lantai. Berjingkat aku menuju kamar Rara. Aku tahu itu kamarnya karena sempat melihat dia masuk ke situ di pernikahan siri Mas Sigit waktu itu. Belum juga aku sampai di depan pintu yang setengah terbuka itu. Sudah terdengar suara orang merintih seperti kesakitan. Rintihan diikuti igauan. Aku hafal suara itu. Itu suara Rara. Ya, Tuhan. Itu suara putriku. Kenapa dia bersambung?